warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan presentasikan hasil diskusi mengenai komunikasi dan budaya. Kami merupakan kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ismayani dengan NIM S1 S1 22172, Kak Engla Rizky Ramadhani dengan NIM S1 S1 20020, Ayu Friska Purba dengan NIM S1 S1 22058, dan Tia Marcelin dengan NIM S1 S1 22108. Di sini merupakan mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis dengan dosen pengampu Ibu Miranti Ristira SSI MKOM. Baiklah, yang pertama yaitu komunikasi lintas budaya. Menurut Wikipedia, komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya. Baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan. Atau bisa jadi tahap awal proses akulturasi atau penggabungan dua kebudayaan yang atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Dan menurut Didi Haryanto dalam buku Ajar Komunikasi Lintas Budaya tahun 2020, komunikasi lintas budaya dipakai untuk menjelaskan makna komunikasi antar budaya yang tidak terbatas oleh konteks geografis, ras, dan etnis. Maka lebih terfokus pada hubungan komunikasi antar bangsa dengan tidak memunculkan kultur baru seperti dalam kajian antar budaya. Yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran komunikasi lintas budaya. Dikutip dari buku Komunikasi Lintas Budaya oleh Nikmah Suryandari tahun 2019, ada beberapa tujuan dari pembelajaran komunikasi lintas budaya ini. Adalah untuk mengembangkan kepekaan antar budaya dan kesadaran, belajar untuk melihat, menganalisis, dan menyelesaikan masalah, dan perspektif perbedaan budaya. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap antar budaya yang meliputi toleran, hormat, ingin tahu, dan empati terhadap budaya lain. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan budaya, baik budaya umum dan budaya tertentu, memberikan perhatian khusus pada unsur-unsur budaya yang tak terlihat, yang seperti sebagian tersembunyi dari gunung es. Yang terakhir yaitu mengubah kesadaran, sikap, dan pengetahuan kita menjadi kompetensi dan untuk mengembangkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam komunikasi antar budaya. Selanjutnya itu fungsi komunikasi lintas budaya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ayu Friska Purba. Ada Ayu, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjut fungsi komunikasi lintas budaya. Berdasarkan dari Samover, Pertel, dan MC Daniel tahun 2009 menyatakan fungsi komunikasi dalam komunikasi lintas antar budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat pengetahuan yang luas mengenai komunikan yang mencakup dari keseluruhan latar belakang sosial budaya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan tiap individu dalam hal ini untuk merasa senyaman saat berkomunikasi. Yang ketiga, membentuk identitas pribadi atau komunikasi tidak hanya berguna untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan pribadi, namun juga berperan dalam menentukan dan mendefinisikan identitas sosial. Yang keempat, mempengaruhi sikap dan tindakan orang lain. Komunikasi juga dapat digunakan untuk memengaruhi dan merubah perilaku orang lain. Pentingnya komunikasi lintas budaya dicakup dari Universitas Ciputra yaitu Creating World Class Entrepreneur. Yang pertama, meningkatkan kerjasama internasional dalam dunia bisnis, politik, dan akademik. Berbagai negara harus bekerja sama untuk mencapai tujuan dan mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama. Yang kedua, mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, individu dapat mengembangkan toleransi dan menghormati keberagaman, pada akhirnya mengurangi potensi konflik dan menciptakan lingkungan harmonis. Yang ketiga, memperluas jaringan dan peluang karir. Ini dapat membuka peluang karir di perusahaan multinasional dan memperluas jaringan profesional. Yang keempat, meningkatkan pengalaman pribadi. Selain memahami dan menghargai budaya lain, tidak hanya konteks profesional, juga memungkinkan individu untuk menikmati perjalanan dan interaksi sosial. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya itu tantangan dalam komunikasi lintas budaya akan disampaikan oleh Kak Engla Ramadhani. Kepada Kak Engla, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada tantangan dalam komunikasi lintas budaya, di mana yang pertama itu perbedaan bahasa, ketidakmampuan untuk berbicara dalam bahasa yang sama atau memahami nuansa bahasa asing dapat menyebabkan kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif. Kemudian yang kedua, nilai dan kepercayaan yang berbeda. Apa yang dianggap sopan atau pantas dalam budaya mungkin tidak dianggap tidak sopan atau tidak pantas dalam budaya lain. Misalnya, cara seseorang mengekspresikan emosi atau pandangan terhadap waktu dapat bervariasi. Kemudian stereotip dan prasangka, di mana asumsi yang salah tentang budaya lain dapat menyebabkan diskriminasi dan mempengaruhi cara individu berinteraksi. Dan yang terakhir, gaya komunikasi yang berbeda. Gaya komunikasi termasuk tingkat langsung atau tidak langsung, formalitas dan penggunaan bahasa tubuh, berbeda antara budaya. Dan yang selanjutnya hubungan antara komunikasi dan budaya. Dikutip dari buku ajar komunikasi lintas budaya oleh Nikmah Suryandari 2019. Budaya tidak hanya mempengaruhi komunikasi, tapi memainkan peranannya melalui komunikasi. Sehingga ketika budaya tersebut masuk ke ranah komunikasi, budaya juga dipengaruhi oleh komunikasi. Ada 3 paradigma ilmu pengetahuan yang mengkaji keterkaitan antara budaya dan komunikasi, yaitu positivis, interpretif, dan kritis. Hubungan antara budaya dan komunikasi amat kompleks. Sebuah perspektif dialektis mengasumsikan bahwa budaya dan komunikasi saling terikat dan timbal balik. Artinya, budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya. Dengan demikian, kelompok budaya mempengaruhi proses di mana persepsi realitas diciptakan dan dipelihara. Semua masyarakat di semua tempat setiap saat menampakkan pandangan mereka sendiri tentang realitas dalam apa yang mereka lakukan. Seluruh proyek budaya mengisi realitas model kontemporer. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai contoh nyata dari komunikasi lintas budaya yang akan disampaikan oleh Tia Marcelin kepada Tia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh nyata komunikasi antar budaya di Indonesia. Nah, dikutip dari jurnal penelitian oleh Putri Ayu dan kawan-kawan dengan judul penelitian yaitu peran komunikasi antar budaya dalam mengatasi hambatan sosialisasi program pemerintah di wilayah multikultural. Ini merupakan salah satu contoh penerapan komunikasi antar budaya. Dalam program pendidikan inklusif yang dilakukan di Papua, pemerintah menggunakan bahasa daerah dan melibatkan pemimpin adat di daerah tersebut untuk menjelaskan manfaat dari program pendidikan inklusif, sehingga masyarakat lebih terbuka dan menerima program tersebut. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, pemerintah dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Penggunaan bahasa lokal dan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi program di wilayah multikultural ini berhasil meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pendidikan inklusif di Papua. Saya kembalikan kepada Ron. Baik, mungkin sekian penyampaian diskusi mengenai komunikasi lintas budaya dari kelompok kami. Semoga dengan adanya diskusi dan penyampaian materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai komunikasi lintas budaya. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada penyampaian kata ataupun kalimat dalam presentasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.